Setiap kali manusia perunggu melempar koin, penantang harus mengandalkan telinganya untuk menebak di mana koin itu mendarat. Jika ia salah menebak satu kata saja, pilar besi besar, yang beratnya ratusan pon, akan jatuh dari langit-langit dalam sekejap. Seorang biksu prajurit tertimpa begitu keras hingga ia batuk darah, tetapi ia menolak untuk menyerah. Ia memaksakan diri untuk terus maju. Namun, saat manusia perunggu melempar koin berikutnya, ia salah mendengarnya. Pilar besi itu menghantam lagi, membuatnya berlumuran darah. Ia tergeletak di lantai, tidak bergerak. Tak lama kemudian, penantang berikutnya datang, menyerbu masuk. Ia sebenarnya adalah seorang kaisar tetapi bersikeras datang ke kuil Shaolin untuk berlatih dan membuktikan kemampuannya. Ia duduk bersila di tanah. Manusia perunggu itu mengangkat tangannya dan melemparkan koin. Pria itu menjawab tanpa ragu-ragu. Pria perunggu itu tiba-tiba menanggapi tantangan itu. Kali ini ia melemparkan 2 koin sekaligus. Anehnya, pria itu menjawab keduanya dengan benar. Ia lulus ronde itu, tetapi ujian terburuk sudah menanti. Selanjutnya, ia harus berdiri dengan punggung menempel pada dinding yang dipenuhi paku besi dan bertanding dalam uji kekuatan melawan manusia perunggu. Jika ia bergerak mundur setengah langkah saja, ia akan tertusuk. Awalnya, ia tampak harus menangkis serangan itu secara langsung. Namun, kemudian, manusia perunggu itu hanya mengulurkan 1 jari dan mendorong dadanya. Tepat saat ia hendak tertusuk paku, pria itu mengerahkan seluruh tenaganya untuk melawan. Ia bertahan dan maju. Kemudian formasi Road muncul. Untuk maju, ia harus bertarung melawan 8 penjaga hanya dengan tangan kosong. Aturannya, ia harus menerima setiap pukulan tanpa membalas. Tak lama kemudian, ia mencapai penjaga terakhir, tetapi ada yang jatuh. Tidak peduli berapa banyak pukulan yang diterimanya, ia tidak mengalami kemajuan. Kemudian, ia melihat titik merah di tubuh penjaga itu. Ia memfokuskan seluruh tenaganya ke dalam satu pukulan tepat pada sasaran. Berhasil, ia maju lagi. Berikutnya adalah uji coba bila emas. Kali ini ia harus menjatuhkan bila-bila berat dari tangan 4 biksu. Namun, saat mereka mengayunkan pedang besar mereka ke arahnya, dia menyadari bahwa dia tidak memiliki senjata. Tepat saat sebuah pedang akan mengiris wajahnya, dia mendongak dan melihat pedang emas tergantung di balok langit-langit. Dia menggunakan keterampilan ringannya untuk melompat, meraih pedang, dan melancarkan serangan balik yang dahsyat. Dia menyelesaikan ronde tersebut. Sekarang tibalah formasi tongkat. Kali ini dia siap. Dia dengan cepat meraih tongkat panjang dan berhadapan dengan 4 penjaga. Mereka memiliki jumlah yang banyak, tetapi dia memiliki keterampilan. Penguasaannya terhadap tongkat memberinya keunggulan. Bahkan saat mereka semua menyerang sekaligus, dia bertahan dengan mudah. Dia bergerak seperti angin puyuh, dan satu persatu, dia mengalahkan mereka semua. Akhirnya, dia mencapai ujian lonceng emas, ujian kekuatan batin dan tekad. Dia harus berdiri dengan punggung bersandar pada lonceng raksasa dan menahan 5 serangan kuat tanpa jatuh. Namun, saat dia memasuki arena, dia melihat penantang terakhir tergeletak mati di tanah, terguncang sampai mati oleh suara lonceng yang dahsyat. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, apakah dia akan selamat dari ujian terakhir ini?